Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Fahri Syawal, STB 3541, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Pada kesempatan kali ini, video yang akan saya paparkan mengenai menolak korupsi di tengah pandemi, khususnya pada pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan. Penambahan 2.897 kasus baru COVID-19. Delta asal India telah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Jumlah narapidana kelas 2A Pekanbaru yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Terasa, sudah setahun lebih lamanya bangsa kita berjuang melawan pandemi COVID-19. Sejak pertama kali pandemi COVID-19 diumumkan masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Tentu saja, pandemi ini telah banyak merubah wajah aktivitas dunia, yang pada awalnya berkumpul, berjabat tangan, dan bahkan berpelukan adalah hal-hal yang sangat lumrah, kini menjadi sesuatu yang terbatas dan patut untuk dihindari. Karena masih ada protokol kesehatan yang mesti kita jaga dan kita patuhi demi putusnya mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia. Begitu juga terhadap aktivitas pelayanan publik yang juga pasti terkena imbas dan terganggu olehnya, sehingga setiap instansi dan para aparatur sipil negara perlu lebih kreatif agar kiranya pelayanan publik dapat terus berjalan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Terkhusus di bidang pemasyarakatan, terdapat layanan kunjungan bagi keluarga ataupun kerabat yang ingin mengunjungi warga binaan pemasyarakatan. Akan tetapi, selama masa pandemi, kunjungan ini diberhentikan untuk sementara, agar kiranya warga binaan dapat tetap steril dan terjaga dari COVID-19. Sebagai gantinya, pemasyarakatan menawarkan pelayanan alternatif, yaitu penitipan makanan, sehingga para warga binaan masih terjangkau oleh keluarga dan kerabat mereka, dan masih bisa merasakan kehangatan kekeluargaan dan silaturahmi darinya. Akan tetapi, di sisi lain, seringkali pada pelayanan publik, perilaku korupsi sering terjadi akibat ketidaktahuan ataupun salah kaprah oleh masyarakat terkait prosedur yang semestinya terjadi ataupun dilaksanakan. Salah satu contohnya pada penitipan makanan ialah beberapa orang hendak menitipkan makanan di luar jam layanan kunjungan ataupun di luar jam layanan penitipan, sehingga acap kali metode KKN mereka gunakan demi melancarkan proses penitipan mereka. Seperti salah satu contohnya seperti mereka menyodorkan beberapa cuan ataupun memanfaatkan koneksi mereka seperti petugas pada lapas ataupun rutan. Tentu saja perilaku ini adalah perilaku yang mesti kita hindari, karena perilaku ini adalah perilaku yang tidak baik dan merupakan salah satu perbuatan korupsi. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita memperhatikan cuplikan berikut. Mengenai tata cara standar operasional prosedur penerimaan barang penitipan makanan sudah dijelaskan pada Permen Kumham nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Akan ada terdapat beberapa tahapan yang dapat kalian saksikan pada cuplikan kali ini. Selanjutnya, mengenai waktu, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tahun 2001 tentang prosedur pelaksanaan tugas pemasyarakatan, bahwasannya mengenai jadwal layanan kunjungan dan penitipan makanan ialah pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Kepala Lapas dan Kepala Rutan. Nah, seperti contohnya pada Lapas Kelas 1 Makassar, di mana pimpinan pada UPT tersebut mengambil kebijakan bahwasannya layanan penitipan makanan sesi pertama akan dilaksanakan pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah sampai jam 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan akan dilanjutkan pada sesi kedua pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah
sampai jam 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Oleh karena itu, di luar dari jam tersebut, penitipan makanan adalah perbuatan yang ilegal. Nah, bagaimana? Kalian sudah lebih paham bukan? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak kalian semua, baik kalangan masyarakat ataupun kalangan petugas, untuk menolak adanya kegiatan KKN. Bukan mengenai besar ataupun kecilnya, akan tetapi perilaku kita saat ini sangat berdampak pada kehidupan moral bangsa untuk keesokan harinya. Jangan jadikan masa pandemi ini membuat kita terlena dan sebagai alasan untuk menyurutkan semangat kita dalam memerangi KKN. Say no to korupsi demi Indonesia maju dan pemasyarakatan lebih pasti.